Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ini untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, memasuki bab yang ke-85. Insyaallah pada kesempatan kali ini bab yang akan kita bahas adalah babu hifdz sir, yaitu bab menjaga rahasia. Salah satu bukti kesemuliaan Islam, kesempurnaan Islam, bahwa ia mengatur cara kita untuk berlaku kepada manusia. Selain tentu yang utama adalah menjaga hubungan antara seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang diatur di dalam hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, atau kita kenal dengan hablum minan nas, adalah tentang menjaga rahasia. Seperti kita ketahui, masing-masing kita ini memiliki rahasia. Sesuatu yang dirahasiakan itu biasanya adalah berupa aib, ya, berupa aib. Aib ini bisa berupa khilqiyah, aib yang bersifat ciptaan atau bawaan fisik, ya, yang apabila kita nampakkan kita akan merasa malu atau rendah diri. Juga bisa aib itu adalah berupa sifat kita, ya. Tentu kita memiliki kejelekan, memiliki hal-hal yang negatif, yang apabila itu diketahui oleh manusia yang lainnya, kita akan merasa malu, ya, atau merasa tidak enak, ya. Ini juga adalah suatu rahasia yang biasanya disembunyikan oleh kita. Aib juga bisa berupa dosa-dosa, ya, karena menjadi sebuah tabiat buat manusia. Ya, kalau dia masih memiliki keimanan, ketika dia melakukan satu kemaksiatan, dia merasa malu kalau itu tersebar di tengah-tengah manusia. Ya, makanya katakan bahwa dosa itu adalah ma haka fi nafsika wa karihta ayyutalli'a 'alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengguncang hatimu, ya, menggetarkan hatimu, dan engkau tidak mau hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Nah, biasanya dosa juga disembunyikan, ya, karena masih ada keimanan. Kecuali orang yang hatinya sudah menjadi jelaga, menjadi hitam, pekat, keras, ya, dia terang-terangan, ya, malah mengumumkan dosanya. Yang kayak gini nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Bagaimana terang-terangan itu? Adalah seorang berlaku maksiat pada malam hari, kemudian di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala sudah tutup, ya, aibnya, kemudian dia umumkan kepada manusia, semalam saya berbuat ini. Yang itu yang susah sekali untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah suatu rahasia. Ya, dan kita ketika berhadapan dengan saudara kita, ya, kita wajib untuk menjaga rahasia tersebut. Ibu-ibu sekalian, sekali lagi tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak memiliki rahasia. Teman kita juga memiliki rahasia, ya, yang itu harus tidak boleh diumumkan, tidak boleh diekspos. Ya. Dan itu dengan sendirinya menjadi sebuah janji. Makanya di bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-34. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula." Ya, dan tepatilah oleh kalian janji-janji itu. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban.
akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aib itu harus ditutup dan itu adalah sebuah perjanjian. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kita tahu bahwa itu suatu rahasia? Yang pertama jelas, ya, orang atau saudara kita, kerabat kita, teman kita mengatakan bahwa itu rahasia. Dia berbicara dengan kita, ya, tentang suatu perkara, kemudian akhirnya dikatakan ini rahasia. Ini rahasia. Itu jelas suatu rahasia. Atau bisa saja dengan isyarat, ya, dengan isyarat misalnya saya perlu bicara 4 mata, ya. Berdua saja dengan Anda. Bicaranya pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, takut ada orang lain mendengarkannya. Nah, dengan isyarat seperti itu, ya, itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah sebuah rahasia. Coba kalau bukan rahasia, dia akan omongkan di tengah-tengah yang lainnya. Gitu ya. Kemudian, sesuatu itu dikatakan rahasia adalah secara makul, secara akal sehat, ya. Suatu perkara itu jika diumumkan akan membahayakan dia. Ya, akan membahayakan dia, akan membuat dia celaka, maka itu pun otomatis menjadi sebuah rahasia, ya, yang tidak boleh diekspos, tidak boleh dibicarakan kepada orang lain. Dan siapa kalau mengekspos itu, ini adalah pengkhianatan terhadap perjanjian. Dan pengkhianatan ini adalah haram. Jadi sang pembuka rahasia ini pada hakikatnya adalah seorang pengkhianat. Dan ini dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Janganlah kalian mengkhianati Rasulullah dan mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian padahal kalian mengetahuinya. Ibu-ibu sekalian, menjaga rahasia sekarang ini sulit. Ya. Bahkan ada seorang ulama namanya Al-Manawi mengatakan, boleh jadi seorang itu amanah di dalam menjaga harta, tetapi dia tidak bisa amanah dalam menjaga rahasia. Karena menjaga rahasia itu jauh lebih sulit daripada menjaga harta. Saking beratnya. Ya, sudah dibilangin sama temannya, ini rahasia ya, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya, oh iya, saya jaga. Ya, saya jaga. Pulang ke rumahnya, ya, lagi bincang-bincang, istrinya cerita tentang suatu masalah. Oh iya, ya, kemarin juga teman saya bilang begini. Ya, begini, dia juga mengalami seperti ini. Tapi ini rahasia loh. Jangan beritahukan kepada seorang pun. Oh ya, gitu ya. Hadir kemudian di arisan misalnya si istrinya tersebut. Ya, ada lagi yang cerita, ditimpalin lagi. Oh ya, kemarin juga ada kejadian di si fulan. Ya, tapi mohonnya maaf ya ibu-ibu ya semuanya ya. Ini tolong jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ini spesial buat teman arisan aja. Ya. Nah, setelah itu kemudian rahasia itu pun menjadi bukan suatu rahasia lagi. Ya. Ini berat sekali. Ya, padahal ya, ini adalah suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibuka. Ya. Ibu-ibu sekalian, kita bacakan hadis ini. Di sini babnya sangat pendek, tapi hadisnya panjang-panjang. Ya. Saya bacakan terjemahnya saja. Yaitu pertama adalah hadis dari Imam Bukhari rahimahullah. Beliau menukilkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika anaknya yaitu Hafsah bintu Umar ini menjanda. Ya, menjanda. Maka ketika itu Umar bin Khattab menawarkan anaknya tersebut kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Dia menawarkan, kalau engkau mau wahai Utsman, saya akan menikahkanmu dengan Hafsah bintu Umar. Ya. Kemudian ketika itu, Utsman mengatakan, "Sa'andur fi amri." Ya, falabistu layali thumma laqiyani faqala qad badali alla atazawwaj yaumi hadza. Ya, saya mau pikir-pikir dulu, ya, kata Utsman. Kemudian setelah beberapa hari datang lagi,
Ya, kemudian mengatakan kayaknya saya nggak bisa menikah hari ini. Artinya saya belum berkeinginan untuk menikah waktu dekat ini. Ya, kemudian dia Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, sama ditawarkan juga. Ya, tapi ketika itu fasamatu Abu Bakar. Abu Bakar hanya diam, tidak mengiyakan, tidak menolak terang-terangan. Ya, dan dia tidak sama sekali menyinggung itu. Ya, maka dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an agak tersinggung, agak marah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an karena tidak merespon sama sekali. Ya. Fala bisa layali thumma khatabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha ya iyyahu. Beberapa hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah, kemudian aku menikahkannya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka ketika itu Abu Bakar menemuiku dan kemudian dia berkata ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika waktu itu engkau menawarkan kepadaku Hafsah, ya, kemudian saya tidak memberikan jawaban kepadamu. Tahukah engkau apa sebabnya? Ya, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradtu alayya illa anni kuntu alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Falam akun la uksi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Ya. Dia katakan sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk memberikan jawaban kepadamu ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku, kecuali aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut Hafsah. Tertarik dengan Hafsah. Ya, dan itu adalah rahasia. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW atau yang lainnya tahu, tentu Rasulullah SAW akan malu. Ya, tentu karena itu menjadi rahasia Rasulullah SAW. Maka aku diamkan. Ya, kalau aku tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berminat kepada Hafsah, tentulah aku akan menerimanya, tentulah aku akan menikahinya. Ya. Inilah ya bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW menjaga rahasia. Tidak hanya di tengah-tengah orang dewasa saja, maksudnya di antara dewasa saja. Anak kecil pun sudah terbiasa untuk menjaga rahasia. Nah, ini juga penting bagi kita, mendidik anak-anak kita untuk menjaga rahasia, ya, apa-apa yang dirahasiakan. Ya. Nah, di hadis yang terakhir ini ada cerita tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Pada suatu hari, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'ab ma'al gilman. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu datang kepadaku ketika aku sedang bermain dengan teman-teman kecilku. Waktu itu Anas bin Malik masih kecil. Ya. Kemudian fasallama alaina, Rasulullah SAW memberikan salam kepada kami, ya. Kemudian Rasulullah SAW meminta aku untuk menunaikan suatu hajat, satu keperluan, ya. Sampai karena menunaikan hajat Rasulullah SAW tersebut, aku terlambat untuk mendatangi ummiku. Siapa umminya Anas? Ummu Sulaim, ya. Kemudian falamma ji'tu, ketika aku datang kepada ibuku, ya. Ibuku bertanya, apa yang menghalangimu? Apa yang menyebabkan kamu tertahan atau terlambat? Ya, aku katakan sesungguhnya Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Ya, qalat ma hajatuhu? Apa keperluannya? Ya, qultu innaha sirrun. Sesungguhnya itu adalah rahasia. Nah, apa? Ya, biasanya kita kan suka kepo ya kalau anak bilang sama sekarang, pengen tahu aja. Ya, bahasa Inggrisnya curious, ya, pengen tahu segala hal, ya. Tapi apa yang dikatakan oleh ibunya Anas bin Malik? Beliau mengatakan la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau itu rahasia, jangan sekali-kali engkau memberitahukan seorang pun di antara manusia. Ya, qala Anas wallah law haddastu bihi ahadan la hadastuka bihi ya Thabit. Maka Anas bin Malik berkata kepada Thabit yang mendengar hadis ini, ya, kalau saja itu tidak termasuk
Ya, sesuatu yang dirahasiakan niscaya aku akan memberitahu kepadamu. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah rahasia pribadi Rasulullah SAW yang dijaga oleh Anas bin Malik sampai beliau wafat, bahkan setelah wafat pun tidak dikasih tahu. Ini rahasia pribadi. Ya, dan ini bukan berkaitan dengan ilmu. Kalau berkaitan dengan ilmu, tentu setelah Rasulullah SAW wafat akan diberitahukan. Ya, jadi inilah bagaimana para sahabat menjaga rahasia di antara mereka. Ya. Ikhwah sekalian, tadi kita bahas atau kita katakan salah satu bentuk aib itu adalah kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Ikhwah sekalian, dalam kemaksiatan ini ada dua jenis maksiat. Ya, yang pertama adalah maksiat secara pribadi. Yang boleh jadi karena tidak kuat menahan hawa nafsu, atau tergelincir, atau hilang. Ya, dan ini hanya membahayakan dia secara pribadi atau dampaknya kecil. Maka yang kayak gini, ya, ini harus ditutup. Harus ditutup. Tetapi kalau suatu dosa itu mempunyai dampak sistemik, dampak yang melebar, dampak yang luas, membahayakan orang lain, membahayakan organisasi, ataupun juga membahayakan kaum muslimin secara umum, ini harus dibuka. Sebagai apa? Sebagai peringatan, supaya tidak ada orang yang mengikutinya atau menjadi kemudaratan bagi kaum muslimin yang lainnya, kemudaratan bagi organisasi. Ya, ini patokannya jelas. Kalau itu adalah maksiat pribadi harus ditutup. Ya, harus ditutup. Jangan malah ketika ada saudara kita berbuat maksiat kita umumkan sehingga dia malu, ya, sehingga dia berputus asa. Jangan seperti itu. Ada sebuah cerita, ini dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin, ya, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari Bani Israel mengalami sebuah musim paceklik yang panjang. Maka mereka pun mendatangi Musa alaihissalam. Mereka berkata, wahai kalim Allah, wahai Nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita telah mengalami musim paceklik yang sangat panjang. Berdoalah kepada Allah supaya kita dituruni hujan. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam dia pun berjalan dan mengajak kaumnya kepada sebuah padang pasir, lapangan yang sangat luas, bersama 70.000 umatnya di padang luas itu. Ya, kemudian dia berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan. Sesungguhnya hambamu, orang-orang yang hamil di tengah-tengah kaummu atau di tengah-tengah umat ini, orang-orang bayi-bayi serta orang-orang semuanya dalam keadaan haus dan lapar. Turunkanlah hujan. Ketika itu mereka sudah dalam keadaan lusuh dan karena sangat membutuhkan air. Ya, setelah berdoa itu, ya berdoa seperti itu, ternyata langit tetap saja cerah. Bahkan matahari semakin terik. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kembali, ya Allah, turunkanlah hujan. Kami sangat membutuhkan. Ya, tetapi tidak turun juga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, bagaimana kami akan menurunkan, bagaimana aku akan menurunkan hujan sementara di antara kalian, di antara umatmu wahai Musa, ada orang yang telah berdosa sebanyak atau selama 40 tahun. Dialah yang menyebabkan aku tidak menurunkan hujan. Panggillah dia, kemudian suruh dia berdiri di hadapan umatmu semuanya. Mendengar hal ini Nabi Musa alaihissalam segera berteriak-teriak di tengah-tengah umat. Wahai orang yang telah memaksiati Allah selama 40 tahun, keluarlah dari barisan. Karena engkaulah kita tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hening, menunggu masing-masing ada yang keluar dari barisan itu. Ya, tapi suatu pojok dari barisan itu ada seseorang. Ya, ada seseorang yang bingung. Tidak ada satu orang pun yang maju. Dan dia yakin bahwa itu yang dimaksud oleh Allah adalah dia.
dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Dia pun berpikir keras, dia pun stres. Di dalam hatinya dia berkata, "Ya Allah, kalau aku maju, tentulah orang akan mengetahui dosa-dosa. Aku telah bermaksiat kepadamu 40 tahun. Inilah saatnya aku bertobat kepadamu. Ampunilah aku ya Allah." Gak bilang, gak maju. Tiba-tiba ketika itu langit menjadi hitam legam, ya. Kemudian petir, dan ketika itu hujan turun. Hujan turun. Dan Nabi Musa alaihissalam bingung. Ya Allah, ya, hujan sudah turun, tapi tidak ada seorang pun yang keluar dari barisan kami. Ya, sebab apa? Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, umatmu yang telah berdosa 40 tahun yang telah menyebabkan hujan ini turun. Karena taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubatnya kepada Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah, tunjukkan orang yang telah bertaubat dari dosa 40 tahun itu kepadaku." Ya, tunjukkan kepadaku. Datangkan ia, keluarkan ia. Saya pengen tahu, saya pengen lihat orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah menutupi aibnya 40 tahun ketika dia berdosa kepadaku. Nah, bagaimana mungkin aku akan memperlihatkan aibnya karena dia berdosa 40 tahun ketika dia taat kepadaku? Bagaimana mungkin dia sudah aku tutupi aibnya ketika dia berbuat dosa, sekarang dia taat, dia taubat, aku akan nampakkan aibnya dengan cara dikeluarkan?" Gak mungkin. Ya, hal ini menjadi syahidnya atau menjadi intinya adalah bahwa kalau ada seorang berbuat dosa, maka hendaknya dia ditutup. Ya, ditutup. Kalau mau nasihati secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang menasihati saudaranya di tengah-tengah orang lain, maka sungguhnya itu bukan menasihati, tapi itu adalah menghina. Menghina. Nah, rahasia. Ya. Kemudian hadis yang lainnya, adalah tentang kejadian ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kami para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari duduk bersama. Kemudian menghadaplah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian menghadaplah Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau. Ya, dengan cara berjalan yang berjalannya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dia datang, Rasulullah SAW menyambutnya, ya, kemudian berkata, "Marhaban ya binti." Selamat datang wahai putriku. Kemudian Rasulullah SAW mendudukannya di samping kanan atau kirinya, ya. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan sesuatu. Fabaka, bukaan syadidan. Maka ketika itu Fatimah radhiyallahu an menangis dengan keras. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat Fatimah menangis keras, Rasulullah SAW membisikkannya untuk kedua kali. Fadhahikat. Kemudian untuk bisikan yang kedua ini membuat Fatimah radhiyallahu anha tersenyum atau tertawa. Ya. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah, ya, engkau ini diberikan keistimewaan dibandingkan dengan istri-istrinya. Ya, engkau dibisikkan sesuatu, kami tidak. Ya, apa rahasia atau apa yang dibisikkan oleh Rasulullah? Ya, kemudian dikatakan oleh Fatimah, ya, ma kuntu la uksi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Aku tidak akan pernah menceritakan tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Kemudian ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang perkara tersebut, ya. Maka kata Fatimah radhiyallahu anha setelah meninggal itu, ya,
Dia katakan hina sarani fil marrah al-ula fa akhbarani in anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'an fi kulli sanah marrah. Ya. Kata Fatimah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril ya untuk ditalkinkan Al-Qur'an ya, ini setiap tahun 1 kali. Tetapi tahun ini 2 kali. Dan aku tahu bahwa itu pertanda bahwa ajalku sudah dekat. Maka mendengar itu, aku pun menangis dengan keras. Ya, kemudian Rasulullah SAW membisikkan lagi kepadaku, wahai Fatimah, tidak ridhokah engkau bahwa engkau akan menjadi wanita atau penghulu wanita di dunia dan juga di surganya kelak. Maka ketika itu aku pun tertawa. Di hadis yang lain bahwa di antara ahli Nabi Muhammad SAW, Fatimah yang pertama kali akan menyusul beliau. Ya, dijaga rahasia tersebut ya, karena memang itu dibisikkan oleh Rasulullah SAW, ini yang menunjukkan harus dijaga ikhwafillah sekalian. Ya, nah itulah tentang rahasia. Ya, jadi rahasia itu adalah sama dengan janji. Ya, dan janji itu harus ditepati, tidak boleh kita mengkhianatinya, ya. Dan tempat-tempat untuk menjaga rahasia ini tadi kita katakan bisa jadi kepada aibnya, ya, baik aib fisik, ya, kemudian juga aib akhlak atau karena kemaksiatan, ya, atau juga aib-aib yang lainnya, ya, diantaranya sesuatu yang memang tidak boleh untuk diungkapkan, malu. Ya, apa itu misalnya ya yang terjadi dengan hubungan suami istri, ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW, inna min asyarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaih thumma yansur sirraha. Sesungguhnya di antara manusia yang terburuk di sisi Allah kedudukannya itu adalah pada hari kiamat seorang laki-laki yang mendatangi istrinya atau istrinya mendatangi suaminya, artinya kinayah atau hiasan untuk hubungan suami istri. Ya, kemudian setelah itu dia ceritakan rahasia hubungan suami istri tersebut di hadapan manusia. Secara logika ini nggak tahu malu. Dan sesuatu hal yang menyangkut rumah tangga kita, apalagi yang sangat privasi, ini harusnya ditutup, ya, bukan diumbar oleh dirinya sendiri, ya. Nah, ini juga menjadi petunjuk bagi kita, ya, bahwa kita jangan menjadi orang yang gampang curhat, ya. Sekarang nih orang gampang sekali curhat, ya. Ada Facebook, ada Twitter, ada apa, kita lihat deh. Kalau misalnya kita sering lihat wall itu, ada yang marah sama pimpinannya, ada yang marah sama suaminya, ada yang marah sama tetangganya, semuanya dicurhatin. Ya, sekalian aja di kantor polisi, kalau di kantor polisi udah curhat diketikin, ya. Tapi semua jadi tempat curhat, ya. Semua dicurhatin. Padahal ini adalah sangat berbahaya. Ya, karena harusnya tadi dia membuka aibnya sendiri. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, bahwa beliau mengatakan siapa ya yang dadanya merasa sempit terhadap rahasia pribadinya, maka dada orang yang dia beritahukan rahasianya akan jauh lebih sempit lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sendiri tidak bisa menjaga rahasia diri sendiri, maka orang lain pun akan mudah sekali untuk membongkar rahasia kita. Ya, sudah kalau mau curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin aman. Ya, kalau curhat sama orang lain, ya walaupun itu kita anggap sebagai orang yang paling dekat di sisi kita, itu sangat mungkin sekali untuk terbuka. Tapi kalau curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya pasti akan dijaga oleh Allah. Bukan hanya dijaga, diberikan solusinya. Ya, sama seperti orang ya mau nyimpen uang tapi disimpannya di bank. Padahal kalau di bank itu yang dijamin, katanya dijamin, ya, untuk dijaga ataupun untuk diganti kalau ada apa-apa hanya 2 miliar rupiah.
Kalau Anda punya uang 2,5 miliar, yang dijaga itu hanya 2 miliarnya. Sisanya enggak. Gitu ya. Tapi kalau kita titipkan kepada Allah, kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti aman. Pasti aman. Bukan hanya aman, tetapi juga akan dilipat gandakan. Bagaimana cara menyimpannya? Dibelanjakan di jalan Allah, diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, dan yang lain-lain. Pasti aman. Ya. Kalau ingin menyimpan rahasia, simpan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak akan pernah terbuka. Ya. Illa insyaallah. Ya, demikian bab kita pada kesempatan kali ini, bab hifdz sir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.